Di siang hari itu, Tamara mengajak Kristi untuk berpergian. Mereka berangkat dari kampus dan berencana untuk mengunjungi Monjali, Sindu Kusuma Edu Park, Keraton, dan Gembira Loka Zoo. Akan tetapi, mereka kebingungan ingin mengunjungi yang mana terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana rute wisata mereka ya? Nah, apakah kalian sedang mengalami masalah seperti tadi? Aku akan mencoba untuk membantu kalian menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk menentukan rute terpendek adalah dengan memanfaatkan teori graf, khususnya adalah minimum spanning tree. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu graf. Graf adalah himpunan dari titik-titik dan garis. Misalkan terdapat graf G, maka pada graf G akan terdapat vertex G yang merupakan himpunan titik-titik pada graf G dan edges G yang merupakan himpunan garis-garis pada graf G. Nah, pada graf terdapat beberapa istilah seperti loop. Loop itu adalah garis yang berhubungan dengan satu titik. Jadi dia akan kembali lagi ke titik itu. Kemudian ada walk, yaitu barisan titik-titik berhubungan dan garis secara berselang-seling. Kemudian ada path. Path adalah suatu walk yang garisnya itu tidak berulang atau garisnya itu berbeda-beda. Selanjutnya ada circuit, yaitu path yang diawali dan diakhiri pada titik yang sama. Nah, contoh dari loop, walk, path, dan circuit bisa kalian lihat di sini. Sebelum masuk ke minimum spanning tree, akan lebih bagus kalau kita mengetahui dulu apa itu tree. Tree adalah sebuah graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Nah, contohnya itu adalah graf yang di sebelah kiri. Kemudian minimum spanning tree adalah cara untuk menentukan tree dengan bobot yang paling minimum. Caranya bisa menggunakan algoritma prim atau algoritma Kruskal. Cara kerja dari algoritma prim adalah, misalkan terdapat graf G dengan n titik, T adalah tree dengan bobot minimal, dan E merupakan himpunan semua sisi pada graf G. Pada awalnya, T merupakan himpunan kosong. Kemudian, ambil V yang merupakan anggota himpunan dari vertex G dan masukkan ke vertex T, sehingga V tidak lagi menjadi anggota dari vertex G, melainkan menjadi anggota dari vertex T. Selama I masih 1, 2, 3, sampai N kurang 1, kerjakan. Pilih E yang merupakan anggota dari edges G yang terhubung dengan satu titik di T, misalkan titik itu W. Dan E itu memiliki bobot minimal dan ujungnya tidak di T. Kemudian masukkan E ke edges T dan W ke vertex T. Selanjutnya keluarkan W dari vertex G. Setelah itu akan didapatkan sebuah tree dengan bobot yang minimal. Sedangkan cara kerja dari algoritma Kruskal adalah, pertama kita isi T dengan semua titik. M masih bernilai 0. Selama M bernilai kurang dari N dikurang 1, maka dilakukan yang pertama, pilih E dengan bobot minimal. Kemudian, hapus E dari edges G. Jika tidak terjadi sirkuit, maka masukkan E ke T dan tambahkan M dengan 1. Setelah itu, akan terbentuk sebuah tree dengan bobot yang minimal. Jika perhitungan dari algoritma prim dan algoritma Kruskal benar, maka hasil dari kedua algoritma tersebut akan sama. Nah, tadi kan Tamara dan Kristi itu mau pergi ke SKE, Monjali, Keraton, dan Gembira Loka Zoo. Mereka akan berangkat dari kampus 3 Universitas Sanata Dharma Painyang. Pada peta kita bisa melihat letak-letak tempat-tempat tersebut adalah seperti ini. Nah, dari peta tadi kita bisa membuat sebuah graf sederhana di mana titik dari graf itu merupakan
lokasi dari kampus dan juga destinasi wisata. Dan garisnya pada graf itu merupakan jalan-jalannya. Kemudian menggunakan perhitungan algoritma Prim dan Kruskal ternyata ditemukan hasil yang sama, yaitu rute terpendeknya adalah dari kampus ke Monjali, SKE, Keraton, dan terakhir adalah Gembira Lokazu dengan panjang rutenya adalah 21,4 km. Nah, seperti itu teman-teman cara mencari rute terpendek. Terima kasih, Sia.